وبه نستعين الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu dalil-dalil seputar korban. Sekali lagi ini bukan pembahasan fikih, tapi masih pembahasan bahan-bahan dasar fikih yang nanti akan diolah oleh para ulama di dalam memproduksi produk fikih. Kita sudah masuk poin ke-7 sekarang dari al-hadis, yaitu hadis Ibnu Majah, Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubaid bin Fairuz, atau disebut juga Abu Dhahak, Ubaid bin Fairuz, Maula Bani Syaiban, mantan budaknya Bani Syaiban, fi hadisihi, di dalam hadisnya. Qala, dia berkata, Ubaid bin Fairuz, sa'altu, aku pernah bertanya al-Bara' pada Bara' bin Azib. Saya tanya kepada Bara', salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma kariha Rasulullah, apa yang dibenci atau dilarang, dimakruhkan, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minal adhahi, dari hewan kurban, udhiyah, hewan kurban. Au manaha, atau apakah yang dilarang oleh Nabi, anhu, darinya, dari hewan kurban. Minal adhahi, dari hewan kurban. Wahai Bara', ceritakanlah kepada saya, kabarkanlah kepada saya apa yang Rasulullah tidak suka atau apa yang Rasulullah larang dari hewan kurban. Hewan kurban yang bagaimana yang Allah larang? Faqala, lalu Bara' menjawab, namun sebelum masuk kepada inti jawabannya, beliau ingin menegaskan, memperkuat jawabannya dengan argumentasi yang isinya koma, berdiri, fina, di antara kami, di tengah-tengah kami, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala, Bara' berkata, wa yaduhu, adapun tangannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu atwalu, lebih panjang, min yadi, daripada tanganku. Qala, atau Bara' berkata, kalimatnya yadi aqsaru min yadihi, yadi, tanganku, aqsaru, lebih pendek, min yadihi, daripada tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah argumentasi dari Bara', seorang sahabat yang ingin menegaskan dia menjawab pertanyaan ini adalah tepat. Ya. Orang yang kompeten menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena dia menyaksikan langsung, berdekat dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kejadian itu. Saking dekatnya, dia bisa memastikan bahwa tangannya Nabi lebih panjang
daripada tangannya dia. Ini menandakan bahwa Baro waktu itu posisinya sangat dekat dengan Nabi, sehingga insya Allah mustahil terjadi miss pendengaran. Kecuali kalau ngajinya jauh, ya kan, di baris belakang, nah ini agak meragukan jawabannya. Atau ngajinya lewat Zoom, wah, nggak kelihatan gurunya, muridnya nggak bisa ngelihat gurunya, gurunya nggak bisa ngelihat muridnya. Nah ini kurang kuat di dalam menyampaikan hadis karena tidak menyaksikan secara langsung, hanya mendengar saja. Ya, mendengar itu ya bisa aja di masjid sebelah lagi ngaji, ya kan, tangannya, saya dengar ada kajian. Cuma di masjid. Wah, emang kamu datang ke masjid? Enggak, saya dengar masjid di sebelah rumah saya. Orang yang seperti itu belum layak untuk menyampaikan riwayah. Ya, ini riwayat, nih ngomong riwayat. Ya kalau hanya sekedar menyampaikan berita saja sih sah-sah saja. Di masjid sebelah lagi mengkaji hadis Sahih Bukhari, saya dengerin gini-gini ini, ya, ceritanya boleh. Ya, karena yang menyampaikan riwayat itu Imam Bukhari. Ya, menyampaikan riwayat Imam Bukhari sampai ke guru-gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi timbangannya dimulai dari Imam Bukhari. Ya, kalau ini Barok termasuk perawi pertama, ya, yang meriwayatkan hadis Nabi, maka dia perlu ada sesuatu yang menguatkan statementnya. Sama lah kayak kira-kira kalau di negara kita tuh yang ngomong ya staf sus, jadi staf khusus kepresidenan, jawab atas nama presiden, oh, sah, boleh. Atau kalau organisasi, ya kan, umpamanya PDIP Hasto, mewakili Ibu Mega, ya, sebagai sekjen PDIP, itu sah juga, ya. Jadi statementnya sama dengan statement partai, kan begitu. Tapi kalau yang lain ya kurang kuat, walaupun mungkin boleh-boleh saja menyampaikan Pak Menteri, ya, kata Bapak Presiden begini dan begitu, ya boleh-boleh juga. Cuman menteri kan kadang tidak langsung apa namanya mendapat dalam tanda kutip bisikan dari presiden. Nah, ada yang dapat bisikan itu ya penasehat atau staf khusus, biasanya begitu. Nah, begitu juga dengan Baro. Saya ini lihat langsung tangannya Nabi. Jadi orang bisa membandingin tangannya, itu berarti kan kira-kira ya sebelah-sebelahan lah, ya. Sehingga ketika Bara menjawab pertanyaan ini, dia kompeten untuk menjawab. Intinya begitu. Kata Bara, qala, Nabi bersabda, arbaun, ada 4 perkara, 4 sifat. 4 sifat ini sifat bahasa Arab. Apa itu? Kondisi. Ya, nih Pak Uci nih yang jualan kambing, perhatikan ini. La tajuzu, tidak mencukupi, tidak boleh atau tidak mencukupi fidhahaya, untuk berkurban, untuk dijadikan hewan kurban. Ya, jadi kalau ada hewan kurban yang terkena dari salah satu 4 hal ini, maka dia tidak layak dijadikan hewan kurban. Kalau penjual ya tidak layak dijual untuk dijadikan hewan kurban. Jadi ini Pak Oci harus ngecek langsung ini. Apa itu? 1, al-aura, buta sebelah matanya, ya kalau buta berarti ya matanya. Buta sebelah matanya, al-bayin, yang jelas, apanya? Awaruha, butanya. Ya, buta sebelah. Oh, berarti buta dua-duanya boleh, enggak begitu. Ya, ini min babil aula, ya, otomatis kalau satu saja buta aja tidak boleh, apalagi dua-duanya buta, gitu kan. Melek tapi buta, tahu dari mana ya, itu buktinya nabrak-nabrak mulu jalannya, ya kan. Nah, buta ini nggak boleh. Ya, buta sebelah saja nggak boleh, apalagi buta dua-duanya. Pertama itu. Yang kedua, wal maridhah, ya, yang sakit. Marid, al-bain, yang jelas, apa maroduha, sakit, ya, batuk-batuk, pilek, gitu kan. Kalau kambing kan kalau lagi pilek kan begitu, susah mau ngembek itu susah, ya, karena ya sakit, diem aja,
nunduk kayak ngantuk, belekan, lemes, nah ini sakit ini. Nggak boleh dijual buat hewan kurban ya Pak Oji ya, nggak boleh. Yang berkurban juga begitu. Wah ini mau kurban ini 3 juta aja lah. Wah, 2 juta angkut deh. Nah ini kambing sakit nggak boleh dijadikan kurban. Ya kalau hanya dipotong untuk dimakan doang ya boleh. Ya selama dia belum mati ya boleh. Ya disembelih. Kemudian yang ketiga wal arja, yang pincang. Albain yang jelas apa arah juga pincangnya. Ini kadang-kadang ditaruh di satu kandang ya dia berantem atau dia ketindih-tindih ya kakinya patah atau kesleo dia bincangnya nggak boleh dikorbankan. Dan kalau penjual ya nggak boleh dijual untuk jadi hewan kurban. Ya. Wal kasir, dan yang kasir, kasir itu bisa bermana apa namanya pecah atau kurus ini maksudnya kalau saya lihat di sarah hadisnya ini maksudnya lemah. Barat manusia itu lemah tidak bisa berdiri untuk berjalan. Ini namanya kasir. Alati tungki, yang tidak memiliki sumsum. Ini saking lemahnya, nggak punya sumsum. Ya. Bukan berarti itu bisa kita lihat sumsum kan di dalam ya nggak bisa kelihatan harus dipotong dulu, dibelah bukan itu maksudnya. Ya ngeceknya bukan begitu ya. Dilihat kalau kambingnya loyo berdiri aja nggak sanggup ya walaupun dia bisa ngembek gitu tapi dia nggak kuat berdiri ya ini juga tidak boleh dijadikan hewan kurban. Penjual tidak boleh menjual hewan yang seperti itu. Ya, perhatikan betul-betul nih ya. Jadi dicek dulu nanti Pak Oci. Begitu juga panitia kurban. Sebelum disembelih kurban itu ya dicek ya ini ada nggak yang memiliki salah satu dari cacat 4 ini. Jadi hati-hati kalau naruh hewan kurban juga ya dicek. Kemudian fakultu lalu aku berkata lil baro kepada baro. Akunnya di sini adalah Ubaid bin Fairuz. Ya, bekas budaknya Bani Syaiban. Ketika Barok sudah menyampaikan hadis Nabi, kemudian dia komentar kepada Barok, gurunya. Fa inna, maka sesungguhnya aku, atau maka sesungguhnya kami, takro'u, nakro'u, kami benci, nggak suka, tidak menyukai ayakuna adanya hewan tersebut, hewan kurban itu, saya tidak suka hewan kurban itu fil uzuni, di telinganya itu naksun ada kekurangan. Mungkin telinganya kurang lebar atau telinganya kekecilan atau telinganya apa namanya madepnya ke atas sembama ya. Pokoknya saya harus sempurna telinganya. Au fil aini, atau di dalam matanya. Nakasun ada kekurangan saya juga nggak suka. Matanya harus jelas belok. Kalau Nabi kembarannya hitam, ya di sekelilingnya artinya matanya tuh tajam, ya kayak kambing aduan ini. Ya. Au fisinni, atau di dalam gigi apa nakasun kekurangan. Ya, giginya harus sempurna juga. Ya. Sinah spoil. Ya. Tidak boleh ada kekurangan. Pokoknya kalau saya memakruhkanlah yang begitu itu. Nah, menurut Ubaid tadi. Apa kata Barok? Kalau Barok menjawab, fama karih tahu fadahu. Fama maka apa-apa karih tahu yang engkau benci, yang kau tidak sukai, yang kau makruhkan tadi, fadahu. Silahkan kamu tinggalkan. Kalau memang kamu nggak suka begitu, kamu suka yang sempurna, ya monggo silahkan yang sempurna, yang terbaik. Tapi wala tuharimhu, dan janganlah engkau mengharamkannya ala ahadin kepada orang lain. Itu buat kamu sendiri. Jadi hati-hati kalau ulama berfatwa tidak boleh ya memfatwakan kepada orang lain berdasarkan apa keinginannya. Saya ingin yang paling abdul yang begini sesuai dengan kurbannya Nabi kemarin gitu ya. Nabi nanti ada lagi dijelasin kurbannya Nabi itu
luar biasa. Ya, dicontohkan itu kekar, sterek, sterek. Jadi perutnya nggak gendut tapi kekar, tinggi, ya besar, kokoh, gitu kan. Nah, itu afdol, silahkan, ya, tapi jangan, ya, kemudian menyuruh orang lain harus sama seperti dia. Nah, ini penting nih. Jadi kalau kita juga berdakwah kepada orang lain, seringkali begini, guru ini pengennya murid itu kayak gurunya. Wah, repot ini, nggak ada yang lulus nanti jadi muridnya, ya kan? Guru maunya mah semua nilainya 9 semua, 10 itu buat gurunya. Ya, kenyataannya nilai 6 aja udah bagus muridnya kan. Nah, begitu. Udah disampaikan berkali-kali, bolak-balik, dia masih aja muridnya ada yang salah, ada yang lupa, ada yang keliru. Yang ya kadang ya begitulah, apalagi murid akhir zaman ya, apalagi ngajinya lewat Zoom. Ada yang sambil ngopi, ada yang sambil makan kacang, ada yang sambil ditinggal ke dapur, ada yang sambil rapat, wes. Masya Allah ya. Ini gimana mau nilai 9 ya, nilai 5 itu bagus. Ya, bisa menyerap ilmu yang dikajikan. Ya, 50% aja udah luar biasa. Ya itu konsekuensi begitu ya. Beda dengan kajian zaman Nabi, halaqah langsung hadap-hadapan dengan gurunya, tidak ada yang jauh. Kalau halaqah itu semuanya satu lingkaran. Semuanya di ring satu semua. Ya, jadi boro-boro mau ngantuk ya, boro-boro mau ngobrol langsung di depan gurunya. Nah, seperti itu. Makanya hasilnya juga barokah ya. Luar biasa keilmuannya sampai menjadi hadis-hadis yang kita pakai sampai saat sekarang ini menjadi bahan rujukan. Itu jerih payah para ulama terdahulu di dalam menuntut ilmu. Ya, para pejuang ilmu. Bahkan Abu Hurairah rela untuk tidak bekerja dan menikah karena untuk menuntut ilmu. Luar biasa jasanya Abu Hurairah. Kalau kita sekarang, guys, ya paling ya sebegitulah. Salam template 50.000 minta surga. Nggak usah. Insya Allah ini murid zaman sekarang ini. Baik, sekarang poin ke-8 ya. Dicatat yang mau bertanya ya. Poinnya berapa ya? Jadi supaya agak cepat ini saya penyampaiannya. An Atta bin Yasar, dari Atta bin Yasar kalau berkata Atta. Saat itu aku pernah bertanya Aba Ayyub, pada Aba Ayyub Al-Ansari, orang Ansor. Kaifa kanat, bagaimanakah ada apa al-duhaya udhiyah, ya, sesembelihan atau hewan kurban fikum di kalangan kalian ala ahdi Rasulillah, di zamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah udhiyah atau ya kurban, ya, yang dilakukan di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kayak gimana tuh? Pengen tahu saya sejarahnya. Qala, kemudian Aba Ayyub menjawab, karena ada dulu ar-rajul, seorang laki-laki fi ahdi Nabi, di zamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu yudoha, ya, berkurban dia bisyati, dengan seekor kambing, anhu darinya, wa an ahli, dan dari ahlinya, wa an ahli baiti, dan dari ahli baitnya, dari keluarga. Kalau zaman dulu ya satu ekor kambing ya buat sekeluarga, keluarga 10 orang, ya kan? Ya satu keluarga itulah satu ekor kambing. Fayakuluna, lalu mereka makan, wa yut'imuna, dan mereka memberi makan. Ya, jadi ya akhirnya ada yang dimakan, ada yang disedekahkan. Ya. Hatta tabaha, sehingga berlomba-lomba, bermegah-megahan, berlomba-lomba siapa anasu manusia, ya saat sekarang ini, maka saro, jadilah kurban itu kamataro, sebagaimana yang kau lihat, sebagaimana yang kau saksikan sekarang. Kalau dulu ya di zamannya Rasulullah, awal-awal syariat kurban itu, orang satu keluarga satu ekor kambing itu udah luar biasa. Ya, sudah Masya Allah. Sekarang ya satu orang satu ekor kambing ini udah.
Ya, kalau kita lihat sendiri di sana di Arab itu ya, di Mekah Madinah itu kalau kurban itu sudah nggak dimakan lagi sama orangnya. Ya, sudah diimpor ke negeri-negeri lain. Ya, jadi sudah, waduh, menumpuk itu, apalagi bareng orang haji itu ya, waduh, masya Allah, itu daging kambing itu udah, aduh, kalau nggak dikelola dengan teknologi canggih itu ya sudah jadi bangke semua, saking banyaknya. Yang kita satu masjid aja kadang-kadang 10 ekor kambing ke 10 ekor kambing, 1 ekor sapi aja dari pagi sampai sore udah baru selesai ngurusinnya. Ya gimana di sana jumlahnya ratusan ribu kambing ya, ribuan sapi atau onta, masya Allah, itu super canggih. Nah, kalau sekarang ya sudah turah-turah. Nah, turah-turah itu apa? Sudah lebih-lebih. Orang sudah banyak rezekinya, terus juga yang mengerti dalilnya, plus ada rezekinya. Ya. Yang belum ada rujukan hadisnya, ya silakan nanti ditambahin sendiri ya di itunya. Di apa namanya, catatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, Wasahau, dan Imam Tirmizi mensahihkan hadis ini ya, fi Nailul Autor, juga dimuat di dalam Nailul Autor. Sekarang nomor 9, An Nubaisyah, dari Nubaisyah. Anan Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau bersabda, kuntu, ada aku dulu, dulu saya itu nahaitukum, pernah melarang kalian an luhumil adhaqi, dari memakan hewan kurban atau menyimpan hewan kurban, fauqas salasah, fauqas salasati ayam, di atas 3 hari. Ya, jangan menyimpan lebih dari 3 hari. Atau juga ada yang menafsirkan ya kira-kira 3 hari itu berapa kilo gitu kan. Umpamanya kambing tadi kata Pak Oci 45 kilo. Ya, 3 hari kira-kira habisnya berapa? 10 kilo. Nah, berarti yang lebih dari 10 kilo itu ya 30 kilo lebih itu ya dibagikan ya kepada yang lain. Ya, jadi jangan di ini sendiri oleh keluarganya. Bagikan ke masyarakat yang lain. Fakulu, sekarang fakulu, maka makanlah kalian, wadakhiru, dan simpanlah kalian. Silahkan kalian makan, kalian simpan sekarang bebas. Artinya di zaman terakhir Nabi masih hidup itu ya masyarakat sudah kaya gitu kan. Jadi ya kalau namanya orang udah kaya udah nggak butuh lagi sedekah, ya kan. Ada pada saatnya nanti orang sudah nggak butuh lagi bantuan kita. Ya, mohon maaf Pak Uci, saya sudah cukup, ini udah lebih dari cukup. Waduh, gimana nih Pak Ustadz nih? Ya gimana, saya juga kalau dikasih nggak ada yang makan Pak Uci, yang gitu Pak Men. Mungkin kadang-kala kita pernah ngalamin tuh kayak gitu. Ngasih orang itu nggak doyan, atau orang itu sudah punya, dan dia bukan tipe orang yang rakus gitu kan. Nah, sudah ada, nanti di tempat saya malah nggak ada yang makan, malah basi, malah repot saya buangnya. Udah dibawain lagi pulangnya tuh, kasih ke siapa kek. Ya, terkadang ada begitu, nggak usah nunggu akhir kiamat. Ya, bisa jadi seperti itu. Baik, itu 9. Sekarang 10. Kalau berkata Jundab, karena ada siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli, salat beliau bina, bersama kami. Salat dengan kami artinya salat mengimami kami. Yaumal Fitri, di hari Idul Fitri. Lihat, perhatikan ya Bapak Ibu sekalian yang biasa jadi Bapak-bapak yang biasa jadi panitia salat Id, di sunnahnya begini. Idul Fitri itu sholatnya wasamsu, adapun matahari ala qaidi ar-rumhaini. Ya. Itu kira-kira 2 batang tombak. Apa 2 batang tombak? Tingginya. Jadi matahari sudah agak tinggi. Kalau mungkin kita
subuhnya, atau bukan subuh lah, kalau subuh nanti ini. Suruknya ya, suruknya taruhlah jam 6 ya, taruhlah jam 6 suruk matahari itu. Jam 6 berarti ya 2 tombak ini kira-kira jam 7. Ya, jam 7. Jam 7 baru sholat Id. Nah, kalau suruknya jam 6 tadi. Ini kurang lebihnya ya. Wal adha, sedangkan sholat Idul Adha ala qaidi rumhin. Kira-kira matahari 1 batang tombak. Ya, kurang lebih kalau sekarang suruknya jam 6 ya sholatnya Id itu setengah 7. Setengah 7. Artinya apa? Ya, sholat Idul Fitri itu ya jarak apa namanya, waktunya lebih lama nunggunya. Ya, jadi menunggu orang-orang pada kumpul, pada makan dulu, sarapan dulu di rumah, itu Idul Fitri begitu. Nah, kalau di kita banyak kebalikannya nih. Justru Idul Fitri mau cepat-cepat aja sholat. Ya, padahal disunahkan, bahkan sunnah muakkadah ya, minimal tuh sunnah ya muakkadah, walaupun ada sebagian orang mewajibkan. Itu semua orang hadir ya di lapangan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Id. Itu semua hadir, bahkan yang haid saja wanita suruh hadir walaupun nggak sholat. Ya, karena itu hari rayanya kaum muslimin, berkumpulnya ya, ketemunya kaum muslimin adalah di tempat sholat Id itu. Jadi ditunggu dan disunahkan untuk membatalkan dulu dengan cara sarapan, itu sholat Idul Fitri. Nah, jadi dia jamaah itu makan dulu di rumah sehingga dikasih waktu ya sholatnya, nggak buru-buru. Nah, kalau Idul Adha ya ini lebih cepat, karena apa? Setelah itu akan segera mengurus hewan kurban gitu. Dan disunahkan kalau Idul Adha ya puasa dulu, bukan puasa dulu, artinya tidak makan dulu, makannya nanti setelah pulang sholat. Kalau kita kan enggak, justru Idul Adha itu malah lama sholatnya. Kenapa? Pengumuman dulu, ya kan? Bapak Sularman, kambing 5. Bapak Wahyono, sapi 5. Waduh. Pak Uci, onta 1. Dibacain semuanya. Ada jamaah 100 yang kurban, 100 dibaca. Masya Allah. Ya kan? Lamanya ini. Baca-bacain dulu itu. Harus diumumkan itu ya. Masya Allah. Itu ada masjid yang kayak begitu. Enggak semuanya ya. Tapi kebanyakan masjid begitu. Waktu mau sholat itu diumumkan dulu. Ya, ya menurut hematnya sih kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kayak gitu-gitu ya nggak perlu ya. Jadi yang lebih urgent dulu adalah ya sholat, kemudian langsung ngurusin hewan kurban. Ada pun mau diumumin ya nanti aja pas mau disembelih baru diumumkan nih, kalau usah dipamerkan ke orang banyak. Kalau hanya sekedar untuk laporan transparansi ya cukup ditulis di papan tulis atau di papan pengumuman, kan kelihatan, semua orang bisa lihat. Ya nggak usah harus diumumkan pakai kayak toa masjid sampai masjid yang lain juga ikutan mendengarkan. Baik, itu 10. Sekarang 11. An Ibni Abbas, kalau berkata Ibni Abbas, qalat, sedikit, apa al-ibilu, onta, ala ahdi Rasulullah, di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zaman Rasulullah itu pernah terjadi krisis onta. Ya, jadi ontanya cuma sedikit. Akhirnya fa'amarahum, lalu Nabi perintah kepada mereka ayyan haru ya, agar disembelih, agar menyembelih mereka, maaf, agar menyembelih mereka, ini yang ditanya oleh Pak Yono kemarin. Ya, agar menyembelih mereka al-baqar, lembu atau sapi. Gara-garanya begitu, Pak Yono. Jadi di Arab itu biasanya nyembelih kalau nggak kambing ya onta. Pernah satu ketika ya onta habis, padahal onta ini sangat diperlukan ya untuk perjalanan, karena onta ini kuat jalan jauh. Onta keledai, terutama onta ya, dia bisa menyimpan air.
Sehingga onta kalau dipotong semua ya repot. Ya orang akomodasinya pakai itu kok. Ya terutama para pedagang-pedagang ini ya, naik onta. Zaman itu belum ada Fortuner. Ya, jadi naik onta itu udah paling ideal lah untuk perjalanan jauh. Maka dari situlah ada sunnah atau kesunahan menyembelih eh, sapi atau lembu atau yang semisalnya. Ya, kerbau itu semisalnya. 12 target kita sekurang-kurangnya 17 khatam hari ini. Supaya sisanya besok selesai. An Aisyah dari Aisyah anak Nabi sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau bersabda, ma'amila tiada amalan ibnu Adam, mana amila ibnu Adam tidak ada amalan anak turun Adam yaumal nakhr di harinya nakhr. Hari nakhr itu hari tanggal 10 Zulhijjah, harinya menyembelih. Tidak ada amalan anak turun Adam amilan tidaklah beramal siapa ibnu Adam anak turun Adam yaumul kiamat dari kiamat amalan suatu amalan. Saya ulangi lagi. Maaf tadi tolong. Ma'amilan tidaklah beramal siapa ibnu Adam anak turun Adam yaumul nakhr di hari nakhr hari tanggal 10 Zulhijjah beramal amalan suatu amalan ahabba yang lebih dicintai ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Azza wa Jalla min hiraqati dam daripada mengalirkan darah. Awas nih, jangan salah paham. Mengalirkan darah bukan bunuh-bunuhan ya. Yang dimaksud adalah berkurban. Jadi berkurban adalah amalan yang paling Allah cintai yang diamalkan di tanggal 10 Zulhijjah. Ini nanti biasanya di sini dipakai oleh ulama ya yang bermazhab bahwa yang paling afdol nyembelih kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah. Berdasarkan hadis ini. Afdol ya, 10 Zulhijjah. Amalan yang paling Allah cintai. Mengalahkan amalan-amalan yang lain. Nah, apa keutamaannya, apa keafdolannya? Wainau dan bahwasanya kurban tersebut layak saya datang kapan? Ya mal kiamat besok di hari kiamat bikuruniha dengan tanduk-tanduknya. Ini juga nanti salah satu hadis yang dipakai oleh para ulama yang menganggap bahwa yang afdol hewan kurban itu memiliki tanduk. Sekali lagi yang afdol. Kalau yang nggak bertanduk boleh nggak? Boleh. Ya awas jangan gagal paham ini. Ini dalilnya nih harus bertanduk. Enggak, siapa yang bilang ini harus bertanduk? Enggak, ini afdolnya hewan kurban itu ada tanduknya. Wa adla fiha dan kuku-kukunya, teracaknya, teracak, kuku kakinya. Memang hewan kurban ada tangannya semua, kaki semua ya. Wa syariha dan bulu-bulunya, bulu kasarnya. Biasanya yang bulunya asyar ini ya kambing ya. Sapi ini bulu halus. Nah, ini semuanya nanti didatangkan di hadapan Allah. Ya tentunya berupa pahala ya. Bukan terus kukunya ujuk-ujuk terbang gitu kan. Tanduknya terbang ya nggak begitu ya. Ya pahalanya ya yang dimaksud. Wallahu a'lam. Wa inadam dan sesungguhnya darah kurban yang disembelih itu layak niscaya sampai jatuh maksudnya sampai minallah di sisi Allah azza wa jalla dimakanin di suatu tempat yang sudah Allah siapkan. Ada tempat khusus ya untuk darahnya hewan kurban di sisi Allah. Ya. Qabla ayyaqwa sebelum jatuh apa darah alal ardi ke bumi.
Sebelum darah itu jatuh menetes ke bumi ketika disembelih, darah itu sudah sampai, maksudnya pahalanya sudah sampai di sisi Allah. Fatibu, maka perbaikilah, bagusilah ya biha dengannya, ya dengan hewan kurban tersebut. Apa yang diperbagusi? Nafsan, dirinya, jiwanya. Ya kalau dimanai di sini secara hakikat, ya yang dimaksud adalah ya ketika berkurban ya diniati lillahi taala karena Allah, ya diperbagusi kurbannya, satu di jiwanya itu loh diniatkan yang benar. Makanya dengan adanya pengumuman-pengumuman tadi itu bisa mengganggu niat juga itu ya. Ya diperbagusi, dibagusin, berkurban itu seperti itu. Atau Fatibu bisa bermakna bergembira, ya bergembiralah kalian, jiwanya, hatinya. Kenapa? Karena ya inad dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ardi. Ya, karena cepatnya Allah menerima pahalanya orang yang berkurban. Ya, nggak pakai disensor-sensor lagi, yang penting niatnya lillahi ta'ala, ya berkurban, diterima kurbannya. Ya, sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Yang penting memenuhi syarat ya hewan kurban. 13, An Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam, qala berkata Zaid, qala berkata ashabur Rasulillah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hazihil adhahi, apakah udhiyah ini, udhiyah ya hewan kurban ini sebenarnya bagaimana nih Nabi, ini hewan kurban ini sejarahnya, ceritanya dulu itu bagaimana bisa ada hewan kurban itu, ini sebenarnya gimana Nabi sejarahnya? Oh, ini loh. Kalau Nabi bersabda, hewan kurban itu sejarahnya itu adalah sunnatu abikum Ibrahim. Sunnahnya bapak kalian Ibrahim. Ya, sunnahnya bapak kalian Ibrahim. Awas nih, jangan gagal paham ini. Oh, berarti kita boleh dong ya mengikuti sunnahnya nabi-nabi terdahulu. Bukan begitu maksudnya. Ya, kita adalah umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Nabi kita adalah rujukan utama kita di dalam beramal, bukan nabi-nabi yang lain. Ya. Nabi mengatakan ini sunnahnya Nabi Ibrahim, ya artinya ini kembali kepada pengertian yang lalu, ya Islam secara umum, ya Islam secara umum adalah syariat yang Allah syariatkan kepada para nabi-nabi. Makanya sama-sama Islam. Kenapa? Buktinya syariatnya ya mirip-mirip semua. Ya berkurban, bahkan tawaf, tapi kita tidak boleh mengikuti apa adanya sunnahnya nabi-nabi terdahulu tanpa ada petunjuk dari Rasulullah. Nah, ini kan Nabi hanya ingin menjelaskan ini sejarahnya dulu, ya ini sunnahnya Nabi Ibrahim. Tapi bagaimana caranya, kaifiatnya dan sebagainya, ya kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah ya dengan kambing iya, dengan sapi iya, dengan kurba, dengan onta iya. Kalau kita hanya ngikutin Nabi Ibrahim ya hanya kambing doang, gitu kan. Kemudian kambingnya seperti apa itu juga sudah mengikuti petunjuknya Rasulullah. Ya, kapan menyembelihnya juga mengikuti petunjuknya Rasulullah. Semuanya mengikuti. Islam secara khusus ya adalah agama syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah itu. Jadi secara umum kita sama-sama umat Islam, tapi kita adalah umat Islam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun nggak gagal paham ini ya. Jadi jangan terus bisa apa itu namanya langsung menarik uh, sesuatu tanpa menelaah terlebih dahulu. Contohnya, oh ini ada di Quran ya. Quran itu kan ada isinya, ada cerita, ada perintah, ada larangan. Ya, kalau cerita ini nggak bisa langsung dijadikan hukum. Yang bisa dijadikan hukum langsung adalah perintah dan larangan. Cerita itu lebih kepada ibrah, pelajaran, ya, mengambil hikmah di cerita tersebut, begitu ya.
Penting ini untuk dipahami. Ini adalah cikal bakalnya sunnahnya bapak kalian yaitu Nabi Ibrahim. Lalu mereka bertanya, "Famala maka apakah lana bagi kami fiha di dalam udhiyah tadi di dalam kurban? Kami dapat apa Nabi? Ya Rasulullah ya Rasulullah." Kalau Nabi menjawab, "Wa bikulli sya'aratin" setiap satu bulu kasar hasanatun satu kebaikan. Ya. Kalau mereka bertanya lagi lah fasuf, maka bagaimana dengan suf? Suf itu bulu halus wol. Ya sufi ini asal dari ini sufi. Orang yang suka pakai wol. Bulu wol ini bulu halus ya. Kalau di Arab sana ya wol ini pakaian murah ya. Sign. Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, kalau bulu halusnya gimana nih? Ya kayak di sapi ini kan bulunya halus-halus itu. Atau di atas bulu kasar ada bulu halus lagi ya. Kemudian kalau Nabi menjawab, bikulli sya'aratin, di dalam setiap sya'arah min suf, dari bulu halus, hasanatun, ada satu kebaikan. Masya Allah, siapa yang sanggup menghitung bulu-bulu hewan kurban, ya, apalagi ya satu ekor sapi itu bulu halusnya banyaknya, Masya Allah itu ya. Tidak ada satu yang pun yang bisa menghitungnya. Ya, ya nggak tahu kalau pakai komputer ya. Walau alam ya. Ini pokoknya pahalanya luar biasa. Ini belum lagi di hadis lain yang dilipatkan 10 kali lipat. Ya Masya Allah. Inilah keutamaannya berkurban. Baik, saya rasa sampai sini dulu kita istirahat sejenak sholat asar.